Bagaikan durian dibelah dua, rembulan malam terasa hangat. Wahai engkau generasi muda hebat, jawablah salam dengan penuh semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, baru dimulai aja semangatnya udah 100% nih. Boleh nanya dong, gimana nih kabar teman-teman semua setelah sekian lama kita melaksanakan pembelajaran daring? Pembelajaran di rumah pastinya kangen dong belajar seperti biasa di kelas. Tapi jangan khawatir, semoga pandemi kali ini segera berakhir sehingga kita semua bisa bertemu kembali dan aktivitas semuanya bisa berjalan dengan lancar. Perkenalan dulu yuk. Perkenalkan, nama saya Aisyanti Rahmawati, mahasiswi dari Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kuningan. Sebelum penyampaian materi dimulai, ada sebuah quotes nih yang ingin saya sampaikan. Quotes tersebut berbunyi, orang bijak mengatakan bahwa ilmu itu bukan hanya sesuatu yang kita hafal, tetapi sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain. Nah, maka dari itu, di pertemuan kita kali ini, yuk kita sama-sama belajar, sharing-sharing mengenai pengetahuan dan wawasan. Dan kebetulan di penyampaian kali ini, materi yang akan kita bahas yaitu mengenai pembelajaran daring dan juga pembelajaran luring. Berbicara mengenai pembelajaran daring dan luring, tentunya kita semua telah melaksanakan kedua pembelajaran tersebut. Pertanyaannya, di antara pembelajaran daring dan luring ini, mana nih pembelajaran yang lebih baik? Sebelum pertanyaan tersebut dijawab, yuk kita sama-sama bahas apa sih yang dimaksud dengan pembelajaran daring, apa juga yang dimaksud dengan pembelajaran luring, dan bagaimana perbedaan antara kedua pembelajaran tersebut. Yuk kita bahas. Istilah pembelajaran daring dan luring ini merupakan salah satu bentuk pola pembelajaran di era teknologi informasi seperti sekarang ini. Keduanya merupakan kegiatan pembelajaran yang dapat berdiri sendiri atau dapat dipadu padankan. Nah, pertama, apa sih yang dimaksud dengan pembelajaran daring? Pembelajaran daring artinya pembelajaran yang dilakukan secara online melalui jejaring sosial maupun melalui aplikasi pembelajaran. Nah, ciri-ciri dari pembelajaran daring yang pertama adalah pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang dilakukan tanpa melalui tatap muka, tetapi melalui platform yang tersedia. Semua bentuk materi pembelajaran didistribusikan secara online, komunikasi juga dilakukan secara online, dan tes juga dilaksanakan secara online. Selama mode pembelajaran daring ini, peserta didik memiliki keleluasaan waktu dalam belajar. Peserta didik dapat belajar dimanapun dan kapanpun tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Peserta didik juga dapat berkomunikasi dengan guru secara bersamaan menggunakan video call atau live chat, dan juga pembelajaran daring ini dapat disediakan secara elektronik menggunakan forum atau message, menggunakan aplikasi seperti Google Meet, Zoom, dan sebagainya. Belajar daring tentunya memiliki tantangan tersendiri. Kita bukan hanya membutuhkan suasana rumah yang mendukung proses belajar, tetapi juga membutuhkan koneksi internet yang memadai. Tak hanya sebagai proses pembelajaran virtual, istilah daring kini semakin meluas, yakni sebagai metode telekomunikasi yang memudahkan segala pertemuan seperti rapat kerja, rapat keluarga, wisuda, dan masih banyak lagi. Intinya, arti daring yakni sebagai metode telekomunikasi yang dilaksanakan dengan menggunakan jaringan internet.
Sedangkan pengertian dari pembelajaran luring adalah kata luring itu sendiri merupakan kepanjangan dari luar jaringan. Sebagai kata ganti offline, maka kata luring itu sendiri merupakan lawan kata dari daring. Dengan demikian, pembelajaran luring merupakan pembelajaran yang dimana kondisi tidak terhubungnya dengan jaringan internet. Setelah mengetahui pengertian dari pembelajaran daring dan pembelajaran luring, yuk kita ketahui kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran daring maupun pembelajaran luring. Kekurangan dari pembelajaran daring yang pertama adalah sulit mengontrol atau mengetahui peserta didik yang memperhatikan dengan peserta didik yang tidak memperhatikan. Nah, sudah kita ketahui bahwa pembelajaran daring dilaksanakan secara online menggunakan jaringan internet di rumah, sehingga kita tidak mengetahui di balik layar para peserta didik melakukan aktivitas apa. Mungkin hanya mendengarkan atau bahkan tidak memperhatikan sama sekali proses pembelajaran yang berlangsung. Yang kedua adalah pembelajaran lebih bersifat teoritis, karena para peserta didik dan pendidik tidak dimungkinkan untuk berinteraksi secara langsung, sehingga minimnya praktik dalam proses pembelajaran. Yang ketiga adalah mereka yang lokasi di mana infrastruktur komunikasi dan jaringan internetnya masih kurang akan mengalami kesulitan dalam mengakses internet, sehingga dampaknya para peserta didik yang mengalami kesulitan tersebut akan harus dipaksa lebih keras lagi untuk mencari kondisi-kondisi ataupun tempat-tempat yang memungkinkan jaringan internet. Dan para peserta didik juga akan mengalami ketertinggalan dalam menerima materi yang disampaikan pada saat waktu pembelajaran berlangsung. Yang keempat, tidak semua siswa memiliki akses peralatan yang memadai, entah itu komputer, laptop, ataupun handphone dalam proses pembelajaran berlangsung. Sehingga sama seperti tadi, para peserta didik dituntut harus lebih keras lagi berusaha untuk tetap mengikuti proses pembelajaran walaupun sarana dan prasarana tidak memadai. Mungkin salah satunya bisa mengikuti teman-teman atau tetangga-tetangga untuk mampu mengakses internet. Dan yang kelima yaitu banyak distraksi yang mengganggu konsentrasi saat proses belajar. Contohnya, pembelajaran di rumah. Banyak sekali distraksi yang muncul, entah itu internal maupun eksternal. Mungkin contohnya ketika kita melaksanakan proses pembelajaran di rumah, ada situasi atau kondisi di luar yang mengganggu kita dalam proses pembelajaran, entah itu kebisingan, mungkin saudara-saudara yang mengganggu, ataupun mungkin situasi-situasi yang lainnya. Nah, dan juga ketika kita sedang berada di luar rumah, kecuali di kelas, tiba-tiba proses pembelajaran mendadak harus dilaksanakan. Nah, maka dari itu mau tidak mau, ketika kita tidak ada di dalam rumah, di kondisi yang memungkinkan untuk belajar, tetapi kita ada di luar rumah, nah, mau tidak mau kita harus mengikuti proses pembelajaran walaupun kondisi di luar rumah sedang tidak memungkinkan. Selanjutnya adalah kelebihan dari pembelajaran daring. Yang pertama adalah waktu dan tempat lebih efektif. Nah, kita bisa mengikuti pembelajaran daring dimanapun dan kapanpun. Nah, maka dari itu, seperti tadi, walaupun kita berada di luar rumah, di dalam rumah, mau dimanapun itu, kita bisa mengikuti proses pembelajaran daring. Hanya saja mungkin ada beberapa distraksi yang mengganggu konsentrasi kita di dalam proses pembelajaran. Selanjutnya adalah siswa tidak hanya bergantung kepada guru, karena siswa sendiri dapat belajar di rumah dimanapun mereka berada dengan melalui jejaring internet, melakukan riset-riset dengan bantuan internet dimanapun dan kapanpun. Selain itu, siswa akan dituntut untuk mampu menguasai teknologi, sehingga secara tidak sadar akan otomatis membentuk kemampuan
dalam menguasai internet seiring berkembangnya waktu ke waktu. Dengan pembelajaran daring akan menumbuhkan kesadaran kepada para peserta didik bahwa teknologi seperti komputer, laptop, handphone, dan yang lain-lainnya dapat bermanfaat kepada hal-hal yang bersifat produktif, bukan hanya bermain game dan juga bukan hanya mengenai sosial media. Selain kelebihan dan kekurangan pembelajaran daring, ada juga kelebihan dan kekurangan pembelajaran luring. Nah, berikut kelebihan dari pembelajaran luring. Yang pertama adalah siswa akan tetap dapat melakukan pembelajaran tanpa harus membebani orang tua, seperti prasarana ataupun sarana yang harus mampu didapatkan oleh para peserta didik seperti handphone ataupun alat-alat yang lainnya. Namun dari pembelajaran luring ini siswa dapat mendapatkan sumber atau media belajar yang mana lebih hemat, yakni seperti buku-buku ataupun koran-koran yang mana ini akan lebih mudah didapatkan bagi mereka-mereka yang kesulitan dalam mendapatkan peralatan-peralatan yang berada dalam pembelajaran daring. Selain tidak harus memiliki peralatan seperti Android, siswa juga tidak harus dibebani dengan membeli paket-paket data karena media pembelajaran tersebut pure dari peralatan-peralatan yang gampang didapatkan oleh para peserta didik. Selain kelebihan, kekurangan dari pembelajaran luring adalah para pendidik harus menyusun materi, memperbanyak atau menggandakan materi-materi agar kebutuhan siswa terpenuhi, sehingga hal ini akan menguras waktu, biaya, dan tenaga. Dan bukan hanya menyusun materi, namun juga pendidik harus mendatangi rumah-rumah para peserta didik maupun menyediakan atau menyewa jasa kurir. Dari pembelajaran daring dan pembelajaran luring ini, kita simpulkan perbedaan di antara keduanya. Pembelajaran daring, yakni yang pertama harus menggunakan teknologi jaringan dalam berkomunikasi dan harus menggunakan jaringan sehingga bisa bertatap muka, tidak terbatas waktu, tidak terbatas ruang, siapa saja dapat mengikuti proses pembelajaran yang juga bersifat siap melayani sehingga dapat langsung dilaksanakan. Sedangkan pembelajaran luring, para peserta harus berada pada ruangan yang sama, hadir secara fisik, dan juga tidak menggunakan jaringan dalam berkomunikasi. Terkait pembelajaran mana yang paling baik, masing-masing dari pembelajaran memiliki kelebihan dan kekurangan, dan juga masing-masing pembelajaran merupakan pembelajaran yang baik jika penerapannya tepat. Nah, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Salam semangat dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.